Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Nuraini, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang dengan nomor NPM 21801012052. Baik, dalam video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang ada dalam program studi kami, yakni Fatwa dan Jurisprudensi, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Haji Humaydi SHI MHI. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang fatwa, jurisprudensi, qadha dan qanun. Untuk tema materi akan kita bahas yakni seputar fatwa, seputar jurisprudensi, seputar qadha dan juga seputar qanun. Langsung saja, yang pertama yaitu fatwa. Fatwa berasal dari bahasa Arab yang artinya nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh suatu lembaga atau perseorangan yang diakui otoritasnya, yang kemudian disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa atau yang bisa kita sebut dengan mustafti yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian, peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Jadi maksudnya di sini ialah ketika seorang mustafti atau peminta fatwa meminta fatwa terhadap seorang mufti, maka seorang peminta fatwa tidak harus mengikuti fatwa yang diberikan seorang mufti karena fatwa tidak bersifat terikat. Jadi tidak harus mengikuti apa yang diberikan oleh seorang mufti, seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada kriteria fatwa. Kriteria fatwa yang pertama ialah tidak terdapat bentuk pemaksaan hukum atas hasil proses fatwa. Jadi tidak ada pemaksaan hukum oleh mufti dalam proses menjadikan fatwa, seperti itu. Yang kedua yaitu hukum fatwa bersifat khusus, yang mana maksudnya ialah fatwa yang diberikan pada seseorang tidak bisa digunakan oleh orang lain. Jadi ketika seorang mufti memberikan fatwa, maka fatwa tersebut tidak bisa diakui oleh mufti lain atau orang yang membuat fatwa yang lain. Yang ketiga ialah fatwa hanya terdapat pada lingkup persoalan atau permasalahan baru, bukan persoalan yang sudah pasti maupun ijma. Jadi fatwa itu diminta hanya untuk menanggapi soal persoalan atau permasalahan yang baru, seperti itu. Kemudian yang terakhir, hanya orang yang memenuhi syarat seorang mufti yang dapat memberikan fatwa. Nah, syarat seorang mufti itu apa aja? Syarat umumnya ya seperti Islam, balik, sehat akal, seperti itu. Untuk syarat khusus yang harus dipenuhi yakni memahami atau menguasai kandungan ayat Al-Quran, asbabun nuzulnya, nasah mansuhnya, kemudian madaniyah makiyahnya juga terkait ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang hukum, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita membahas macam-macam fatwa menurut Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, fatwa yang dikeluarkan berdasarkan perintah undang-undang, sehingga fatwa ini mengikat secara syar'i khusus untuk umat muslim di Indonesia dan mengikat secara tarjih karena fatwa tersebut terikat dengan undang-undang. Contohnya seperti fatwa MUI tentang kehalalan, dan juga ada fatwa tentang prinsip-prinsip perbankan syariah yang kemudian dibuat regulasi oleh Kementerian Keuangan. Terus kemudian juga ada Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia. Jadi maksudnya di sini ialah fatwa yang dikeluarkan tetapi menurut atau terdapat dalam undang-undang, seperti tentang prinsip-prinsip perbankan itu sudah tertera dalam undang-undang. Terus kemudian jenis fatwa yang kedua yakni fatwa yang dikeluarkan atas permintaan dari kementerian atau lembaga. Fatwa ini sifatnya mengikat baik secara syar'i maupun eksekusi. Contohnya di sini adalah fatwa MUI tentang aborsi dari Kementerian Kesehatan.
Kemudian ada juga contoh dari Kementerian Agama, misalnya penetapan awal Ramadan. Menteri Agama itu juga berdasarkan kepada fatwa MUI, seperti itu. Kemudian jenis fatwa yang ketiga yakni fatwa berdasarkan permintaan dari masyarakat umum. Namun, fatwa dari permintaan masyarakat ini terkadang berdampak jika negara tidak dilibatkan. Maka karena itu di sini dituntut adanya keterlibatan dari negara. Contohnya itu tentang fatwa tentang larangan memakai atribut Natal bagi umat muslim. Fatwa ini hanya ditujukan untuk umat muslim. Kalau tidak ada langkah yang diambil untuk mengantisipasi, bisa berdampak penyalahgunaan oleh pihak tertentu untuk melakukan sweeping atau bahkan menimbulkan konflik. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut yang kedua tentang jurisprudensi. Jurisprudensi mempunyai definisi berikut. Keputusan-keputusan hakim terdahulu untuk menghadapi sesuatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang untuk dijadikan pedoman bagi para hakim selanjutnya. Jadi jurisprudensi tersebut itu sebagai pelengkap dari undang-undang yang ada di Indonesia yang belum lengkap, yang belum ada peraturannya dalam undang-undang. Sedangkan kriteria jurisprudensi, satu, harus adil, memenuhi kriteria adil. Maka ketika jurisprudensi diberlakukan sekarang yang mana itu tidak cocok digunakan untuk sekarang, maka tidak bisa digunakan. Lalu keputusan atas sesuatu yang tidak ada pengaturannya. Jadi ketika belum ada keputusan yang pengaturannya belum ditetapkan, itu maka berlakulah jurisprudensi. Yang ketiga, terjadi berulang kali dengan kasus yang sama. Itu syaratnya harus kasusnya yang sama. Itu kriteria jurisprudensi bisa diberlakukan. Terus sudah dibenarkan oleh Mahkamah Agung, harus. Terus keputusan tetap. Lanjut ke ruang lingkup jurisprudensi. Jurisprudensi diberlakukan untuk memeriksa dan memutuskan perkara dalam ruang lingkup pidana perdata, tata usaha negara, agama, niaga yang sudah dikualifikasi. Seperti contoh perceraian, itu yang masuk perdata. Lanjut, macam-macam jurisprudensi. Macam-macam jurisprudensi itu ada 4. Yang pertama, jurisprudensi tetap, tidak tetap, semi yuridis, dan administrasi. Yang tetap adalah suatu putusan dari hakim yang bisa terjadi oleh karena rangkaian putusan yang sama dan dijadikan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Itu ditetapkan. Lalu tidak tetap, suatu putusan dari hakim terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar dari pengadilan. Yang semi yuridis, semua penetapan pengadilan yang didasarkan pada pemohon seseorang yang berlaku khusus hanya untuk pemohon. Contohnya penetapan status anak. Terus administrasi, yakni SEMA, surat edaran Mahkamah Agung yang berlaku hanya untuk administratif dan mengikat intern di dalam lingkup pengadilan. Lanjut, qadha. Definisi qadha itu banyak sekali. Dalam bahasa Arab itu salah satunya adalah hukum, al-farqu min syai', menyelesaikan sesuatu. Lalu qat'ul munazza'at, memutuskan perselisihan, dan al-amr, perintah. Unsur-unsur qadha. 1. Hakim, qadhi, harus ada qadhi atau hakim, sama saja artinya. Yang kedua, hukum, unsur-unsur qadha. Yang ketiga, mahkum bih, hukuman yang harus dipenuhi tergugat. Yang keempat, mahkum alaih, orang yang tergugat. Yang kelima, mahkumlah, orang yang menggugat. Yang keenam, perkataan perbuatan yang menunjukkan keputusan hukum atau putusan. Ruang lingkup qadha
berlaku untuk para pihak yang bersih di hadapan peradilan dan bersifat mengikat. Jadi mau nggak mau, memang ketika kodi atau hakim sudah memutuskan suatu putusan, maka harus dilaksanakan, harus dijatuhkan, harus diaplikasikan sesuai putusan tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang qanun. Ya, qanun yang pertama yaitu definisi qanun. Pengertian qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama qanun yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum, dan kaidah. Adapun pengertian qanun menurut Kamus Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan, atau adat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari qanun adalah suatu peraturan perundang-undang atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah. Jadi bisa disimpulkan dari definisi qanun ini yaitu undang-undang di negara kita sendiri ini ya, maksudnya ya peraturan dari daerah masing-masing ya, kayak dari kecamatan, pemerintahan, atau dari perkotaan, bahkan sampai undang-undang yang ada di negara kita sendiri gitu. Dan namun juga terdapat pengertian lain dari qanun, yakni undang-undang atau hukum positif yang berlaku di suatu wilayah hukum. Qanun yang berlaku di suatu negara Islam bisa saja bersumber dari sejumlah hasil fatwa satu atau gabungan dari beberapa mazhab fikih. Namun, yang telah distandarisasi atau dibakukan sehingga berbentuk aturan yang rinci, terdiri bab, pasal, ayat, butir, dan seterusnya. Itu definisi dari qanun tersebut. Begitu juga yang selanjutnya, ruang lingkup qanun, yaitu permasalahan tertentu yang ingin di-cover oleh suatu wilayah dalam undang-undang pemerintahnya. Qanun bersifat mengikat karena berisikan sanksi. Dan selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir, yaitu kedudukan qanun. Ketentuan tentang qanun terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu 1. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pasal 1 angka 21. Yang kedua, qanun kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat kabupaten atau kota di Aceh. Dari ketentuan kedua pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari qanun dapat disamakan dengan peraturan daerah di provinsi lain yang ada di Indonesia. Tetapi pada dasarnya, pemahaman qanun yang disamakan dengan prada sesungguhnya tidaklah tepat. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diperlakukan di NAT, yang isinya harus berlandasan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari NAT. Hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam pradanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Itu adalah definisi atau pengertian-pengertian dari qanun dan kedudukan qanun. Mungkin cukup sekian dari saya.
Dan cukup sekian dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, silakan bertanya kepada kita bertiga. Silakan, boleh. Jikalau ada yang tidak paham, boleh bertanya. Sekian.